Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan Alfred Adler. Untuk anggota kelompok berisi yang pertama Arina Dwi Cahyaning, kemudian Mahfuzat Alfarisi, saya sendiri, Nindi Reski, dan Yera Eme Serina Sembayang. Baiklah, kita masuk ke dalam biografi Alfred Adler. Alfred Adler lahir tanggal 17 Februari 1870 di Rudolfsheim, di sebuah desa di Wina. Ibu Adler bernama Pauline dan ayahnya bernama Leopold. Ayahnya seorang pedagang gandum kelas menengah di Hungaria dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Adler memiliki 7 saudara. Adler adalah seorang anak yang lemah dan sering sakit. Ia hampir meninggal karena radang paru-paru. Pengalaman Adler dan bersama dengan meninggalnya adik laki-lakinya membuat Adler termotivasi untuk menjadi seorang dokter. Adler lebih terkenal daripada Sigmund Adler. Kehidupan mereka mempunyai kesamaan yang menarik walaupun mereka berdua dari orang tua Yahudi. Wina kelas menengah ke bawah, tetapi mereka tidak ada yang religius. Akan tetapi, Fred lebih sadar akan darah Yahudinya dibandingkan Adler dan mempercayai bahwa dirinya dianiaya karena latar belakang keluarga Yahudinya. Kemudian perjuangan menuju keberhasilan Adler. Prinsip pertama dari teori Adler adalah kekuatan dinamika di balik perilaku manusia adalah berjuang untuk meraih keberhasilan atau superioritas. Pada awal karirnya, Adler percaya bahwa agresi adalah kekuatan dinamis di balik semua motivasi, tetapi dengan cepat ia merasa tidak puas dengan istilah ini. Adler menggunakan istilah maskulin protes yang menyatakan keinginan untuk mengejar atau mendominasi orang lain. Selanjutnya, persepsi-persepsi subjektif. Prinsip Adler yang kedua adalah persepsi subjektif seseorang membentuk perilaku kepribadian mereka. Manusia berjuang meraih kesuksesan atau keberhasilan untuk mengganti perasaan inferior. Tetapi sikap juang mereka tidak ditentukan oleh kenyataan, namun oleh persepsi subjektif mereka akan kenyataan, yaitu oleh harapan mereka di masa depan. Dan yang selanjutnya, kesatuan dan self-consistency. Prinsip ketiga dari teori Adler ialah kepribadian itu menyatu dan self-consistency. Ketika istilah psikologi individual, Adler berharap untuk bisa menekan keyakinan setiap orang itu unik dan tidak terpisahkan. Psikologi individual menekan pada kesatuan fundamental dari kepribadian bahwa perilaku yang tidak konsisten itu tidak ada. Semua perasaan, tindakan, dan pikiran semuanya mengarah pada fungsi untuk mencapai suatu tujuan. Pada tahun 1956, Adler mengenali beberapa cara di mana keseluruhan diri manusia berfungsi dengan kesatuan dan self-konsistensi. Kepedulian sosial. Prinsip Adler yang keempat adalah nilai dari semua aktivitas manusia harus dilihat dari sudut pandang minat sosial. Minat sosial atau social interest yaitu perasaan sosial atau perasaan komunitas. Di dalam bahasa Inggris bermakna adalah perasaan menjadi satu dengan umat manusia. Minat sosial ini termanifestasi dalam bentuk kerjasama dengan orang lain untuk kemajuan sosial pada keuntungan kepribadi. Minat sosial adalah kondisi alami dari manusia dan bahan perekat yang mengikat masyarakat bersama-sama. Gaya hidup. Prinsip Adler yang kelima adalah struktur kepribadian yang self-konsistensi berkembang menjadi gaya hidup seseorang. Gaya hidup atau style of life adalah istilah yang digunakan Adler untuk menunjukkan selera hidup seseorang. Gaya hidup mencakup tujuan seseorang, konsep diri, perasaan terhadap orang lain, dan sikap terhadap dunia. Gaya hidup adalah hasil interaksi antara keturunan atau bawaan dari lahir, lingkungan, gaya kreatif yang dimiliki seseorang. Tahun 1956, Adler menggunakan alat musik untuk menjelaskan gaya hidup. Gaya hidup terbentuk dengan baik ketika berumur 4 atau sampai 5 tahun. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penerapan psikologi individual. Adler telah membagi penerapan praktis dari psikologi individual ke dalam 4 area. Yang pertama, konstelasi keluarga.
yang kedua ingatan masa kecil, yang ketiga mimpi, dan yang keempat itu adalah psikoterapi. Yang pertama saya akan membahas tentang konstelasi keluarga. Ketika melakukan terapi, Adler hampir selalu bertanya kepada pasien tentang konstelasi keluarga mereka, yaitu urutan kelahiran, gender dari saudara kandung, dan umur yang terbentang di antara mereka. Walaupun persepsi seseorang terhadap situasi di mana mereka dilahirkan lebih penting daripada sekedar nomor urut, Adler tetap membuat hipotesis tentang urutan kelahiran. Anak sulung, menurut Adler, tahun 1931, kemungkinan besar memiliki perasaan berkuasa dan superioritas yang kuat, kecemasan tinggi, serta kecenderungan untuk overprotective. Menurut Adler, anak kedua, seperti dirinya, memulai hidup dalam situasi yang lebih baik untuk membentuk kerjasama dan minat sosial. Anak bungsu diyakinin Adler biasanya yang paling dimanja dan berkonsekuensinya memiliki resiko tinggi menjadi anak yang bermasalah. Anak tunggal berada dalam posisi unik dalam hal daya saing. Yang kedua, ingatan masa kecil. Untuk memperoleh pemahaman terhadap kepribadian pasien, Adler akan meminta mereka untuk mengungkapkan ingatan masa kecil mereka. Walaupun Adler berpendapat bahwa ingatan yang diungkap kembali akan memberikan petunjuk untuk memahami gaya hidup pasien, ia tidak menganggap bahwa ingatan-ingatan ini mempunyai dampak kausal. Adler menegaskan bahwa ingatan masa kecil selalu konsisten dengan gaya hidup seseorang pada saat ini, dan laporan subjektif mereka akan pengalaman-pengalaman ini menghasilkan pemahaman tentang tujuan akhir dan gaya hidup mereka saat ini. Yang ketiga, mimpi. Walaupun mimpi tidak bisa meramalkan masa depan, mimpi bisa memberikan petunjuk untuk mengatasi masalah di masa depan. Namun demikian, orang yang bermimpi tidak ingin mengatasi masalahnya dengan cara yang produktif. Adler menginterpretasikan mimpinya bahwa ia harus mengerahkan keberanian untuk pergi ke dunia baru dan melepaskan diri dari dunianya yang lama. Walaupun Adler percaya bahwa ia bisa dengan mudah menginterpretasikan mimpinya, ia menyatakan bahwa kebanyakan mimpi itu bersifat menipu dan tidak mudah dipahami oleh si pemimpi. Yang terakhir ada psikoterapi. Teori Adlerian memberikan dalil bahwa psikopatologi berasal dari kurangnya keberanian, perasaan inferior yang berlebihan, dan minat sosial yang kurang berkembang. Jadi, tujuan utama dari psikoterapi Adlerian adalah untuk meningkatkan keberanian, memperkecil perasaan inferior, dan menumbuhkan minat sosial. Akan tetapi, tugas ini tidak mudah karena pasien berusaha untuk bertahan pada pandangan terhadap diri mereka sendiri yang sudah menetap dan nyaman. Ia percaya bahwa sikap yang baik dan peduli yang diekspresikan terapis akan mendorong pasien untuk memperluas minat sosial mereka dalam 3 area masalah dalam hidup: cinta seksual, pertemanan, dan pekerjaan. Pandangan Adler tentang sifat-sifat anak akibat urutan kelahiran. Yang pertama, anak sulung memiliki perasaan berkuasa dan superioritas, memiliki kecemasan yang tinggi. Yang kedua, anak kedua mampu membentuk kerjasama dan minat sosial yang baik. Yang ketiga, anak bungsu merupakan anak yang paling manja dan ada kemungkinan menjadi anak yang bermasalah. Yang keempat, anak tunggal memiliki daya saing yang bagus tetapi bisa juga kurang memiliki kerjasama dan minat sosial. Riset terkait teori Adler menghasilkan beberapa penelitian pada topik seperti karir, yaitu yang pertama, kelainan makanan. Yang kedua, kebiasaan minum yang berlebihan. Masing-masing topik dapat dijadikan untuk memahami konsep Adler yang beragam.
Sekian presentasi video dari kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.